developer Korea Media. Sebelumnya saya mengucapkan selamat atas kepemilikan rumah barunya. Semoga selalu diberi kelancaran sampai lunas ya, tidak ada tunggakan, dan semoga lebih cepat lunasnya sebelum yang ditentukan ya. Di sini saya akan kita sambil nunggu PTN kita karena akan aku lagi sekali lagi sama orang PTN. Jadi sambil nunggu PTN saya mengambil beberapa penjelasan tentang apa aja sih yang harus dilakukan setelah ada kredit, tentang renovasi rumah, sertifikat, kemudian kunci, nanti akan saya jelaskan. Yang pertama, rumah subsidi Pura Asa 3 bagi konsumen yang sudah akan kredit, ini udah puncak ya, titik terakhir kita perjuangan dari mulai survei, booking, proses bank sampai akhirnya akan kredit. Jadi kalau kita akan kredit ini sepenuhnya tanggung jawab kita, istilahnya urusannya kita langsung sama pihak bank, karena melalui cicilannya itu kita melalui bukan pihak developer lagi, tapi langsung ke rekening masing-masing ya, BTN yang sudah rekening BTN masing-masing. Cicilannya via auto debit setiap tanggal berapa? Setiap tanggal 7 per bulannya. Jadi misalkan di sini cicilannya 1.280.000 15 tahun. Jangan lepas masukin saldonya, karena di sini ada biaya administrasi biasanya sekitar 14 sampai 15 ribuan. Jadi lebih ya. Jadi sebelum jatuh tempo tanggal 7 kita sudah masukin saldo. Karena setiap tanggal 7 per bulannya itu sudah didebit. Nanti kita mau ngeceknya gimana? Kita datang aja ke bank BTN, open rekening orang atau print tabungan. Cara bayarnya gimana? Kalau kita punya dua rekening, misalkan rekening BTN sama rekening BCA misal, tidak perlu tiap bulan kita datang ke bank. Download aplikasi itu ada di Play Store, mobile, BTN mobile atau BCA mobile dan yang lainnya, bank-bank yang lainnya. Jadi kita bayar angsurannya itu via handphone aja, dari rekening A ke rekening BTN. Itu bisa mempermudah kita. Yang pertama. Terus yang kedua, masalah rumah subsidi setelah terima kunci itu ada namanya retensi ataupun komplainan ya. Komplainan waktunya 3 bulan dari pengambilan kunci. Biasanya ngambil kunci itu ini blok C1 semua ya. Akan C1 alhamdulillah rumahnya sudah selesai ya. Selesai. Pengambilan kuncinya nanti diinfoin, biasanya sih 2 minggu dari setelah akad ini itu udah bisa ambil kunci. Nanti pada saat pengambilan kunci itu biasanya dikasih form komplain ya, form komplain di situ diisi. Nanti setelah kita masuk rumah, kita lihat ada yang retak, kerusakan rumah apapun jenis kerusakannya, nanti diisi di form komplain itu, diserahkan lagi ke pemasaran. Itu nanti kita betulkan lagi tanpa ada biaya ya. Itu untuk form komplain. Listrik kita 1.300 watt token ya, dan di situ sudah terisi pulsa masing-masing sekitar 1 jutaan lebih kita isi sama 1.300 kita bayar ke PLN. Jadi buat kayak token ya, kalau banyak mungkin setahun ke depan udah nggak perlu beli token lagi karena sudah ada tokennya di situ ya. Selanjutnya, boleh nggak sih rumah subsidi dilunasin sebelum waktunya? Boleh. Aturannya, prosedurnya 5 tahun berjalan KPR. Setelah 5 tahun berjalan KPR, rumah subsidi boleh dilakukan pelunasan dan pembayaran ekstra ya. 2 poin ini bisa dilakukan setelah berjalan KPR 5 tahun. Yang pertama saya jelaskan pembayaran ekstra. Pembayaran ekstra itu saya kasih contoh di sini. Piutang kita ataupun plafon kita ke bank di sini 159.500 ya, dengan angsuran 1,2 juta rupiah ya, selama 15 tahun. Kita ini udah berjalan KPR 5 tahun ya. Otomatis ini kan pokok ya.
pokoknya berkurang. Kita anggap pokoknya 100, sisa pokoknya kita anggap 120 juta. 120 juta sisa pokok setelah berjalan KPR 5 tahun. Sedangkan pembayaran ekstra itu minimal 5 kali atau 10 kali dari angsuran kita. Kalau angsuran 100 juta berarti harus kita punya duit 10, 5 atau 10 juta. Baru kita bisa melakukan pembayaran ekstra. Nah, caranya seperti apa? Misalkan piutang pokok kita di bank itu 120 juta rupiah, kita punya uang misalkan 20 juta rupiah. Nah, yang 20 juta rupiah ini dimasukkan ke rekening BTN masing-masing, tapi harus datang ke sini. Jadi jangan cuma dimasukin ke rekening, tapi kita nggak datang ke sini sama dia bohong. Yang didebit hanya orang sama BTN, tetap cicilannya bukan pokoknya. Sedangkan kita mau bayar pokoknya, ya. Itu yang pertama. Jadi harus selalu uangnya dimasukkan ke rekening BTN masing-masing dan wajib datang ke sini untuk konfirmasi, Pak, saya mau melakukan pembayaran ekstra di mulai asal 3 blok sekian nomor sekian. Nanti dicek. Oh iya, kita uang misalkan 120 juta. Ya saya bayar 20 juta. Nah, berarti sisa pokoknya 100 juta di. Jadi yang dibayar itu bukan cicilannya, tapi pokoknya. Ya, paham ya? Nah, dengan catatan wajib datang ke BTN, membawa buku tabungan dan nanti ada sih biasanya datanya. Itu kita bayar ekstra pembayaran ekstra ya, pembayaran ekstra. Jadi yang kita bayar itu utang pokoknya bukan cicilan. Nah, yang selanjutnya itu pelunasan. Boleh nggak pelunasan? Boleh. Sama. Prosedurnya 5 tahun setelah berjalan KPR, yang kita lunasin sisa pokoknya, piutangnya. Misalkan utang pokok kita 120 juta, kita bawa uang, masukkan ke rekening, datang ke teller, dilakukan pelunasan dulu. Nanti setelah pelunasan, baru perjanjian untuk biasanya atur janji ya sama orang BTN yang bagian sertifikat. Biasanya 1-2 hari berikutnya baru bisa ngambil sertifikat. Karena sertifikat Bapak Ibu semua adanya di BTN ini. Jadi ngambilnya di BTN sini. Nah. Itu biasanya kena penalti 1% dari mana? Dari sisa pokok. Ada 150 juta berarti kita lebih dari 200-an. Mbak. Ya. Nanti 4 itu. Oke. Selanjutnya boleh nggak rumah subsidi direnovasi? Boleh. Tapi jam ada berapa? batasannya, Itu jam ada berapa? aturannya. Enggak semua direnovasi. Dalam arti habis akad nih, tulisan langsung dirobohin lagi, dibangun lagi 2 lantai, jadi nggak boleh. Ya, boleh. Bukannya nggak boleh sih, boleh aja. Yang penting menerima konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Subsidi kita dicabut, dijadikan cicilannya cicilan komersil. Boleh aja, cuma ada sanksinya. Syarat renovasi apa aja? Boleh bikin kanopi, boleh bikin dapur belakang, boleh. Yang nggak boleh langsung ditingkat rubah kapak muka depan. Ya. Dikhawatirkan ada sidak dari Kemenpora ataupun pihak Program BTN sebenarnya nggak ada urusan sama renovasi karena dia yang penting dibayar selesai. Ini program subsidi dari pemerintah. Nanti biasanya kalau subsidi itu setahun sekali itu ada sidak sampai 5 tahun. Setelah 5 tahun itu mah. Jadi kalau kayak mau meningkat belakang dapur doang misalnya di dapur boleh itu nggak apa-apa. Kelihatan. Tapi kalau sampai meningkat full itu khawatir ya, dikhawatirkannya ada sidak dari pihak Kemenpora ke perumahan subsidi dan kita dicabut subsidi jadi kayak gitu. Jadi mungkin bersabar. Tapi ada juga yang enggak. Cuma yang lebih riskan sebenarnya rumah yang tidak dihuni. Dalam arti tidak dihuni itu tidak terawat ya. Beda yang enggak dihuni tapi dirawat sama yang tidak dihuni enggak dirawat. Misalkan gini, misalkan kredit ambil kunci, rumah kan kita nggak mungkin dong langsung tempati segala macamnya, ada yang anak sekolah, habis kontrakan Jakarta lah dan sebagainya. Cuma saran saya, setelah kita punya rumah ini ditengokin lah, atau sebulan sekali mungkin, 2 minggu sekali. Jadi biar apa? Biar kesannya itu terhuni. Kasihlah keset, kasihlah sendal jepit, kasih gorden jendelanya, juga kasih lampu. Jadi walaupun nggak dihuni, kesannya dihuni. Itu aman.
Kalau kita beli rumah terus lupa sama rumah kita, alang-alang tahu-tahu alang-alang udah pergi gede, itu yang bahaya. Karena apa? Kesannya apa? Investasi. Sedangkan rumah subsidi tidak boleh diinvestasikan. Jadi si pemerintah itu membuat program subsidi itu seperti itu. Jadi menghindari orang-orang yang berinvestasi, karena investasi yang menguntungkan nggak ada lagi selain properti. Ya. Jadi pesan saya setelah nanti terima kunci rumah ini ya dirawat, walaupun belum dihuni, tapi kita tengok ada halang-halang yang kita bersihin. Ya. Sertifikatnya apa sih? SHGB, sertifikat hak guna bangunan. Semua developer dan di sini plusnya kita dalam penyelesaian untuk pengelolaan ini. Ini sertifikat pada saat pelunasan sertifikat sudah jadi SM ya Pak. Nah, enak. Kalau yang ada rezekinya bisa langsung ditinggalin sekarang. Karena apa? Kita nggak tahu biaya SAM di 15 tahun, 20 tahun ke depan kita nggak tahu, karena dari NJOP daerah itu setiap tahun masih meningkat. Apalagi Purwahan 3 itu subsidi sangat strategis ya menurut saya, karena jalan provinsinya dekat ke rumah sakit. Kita punya 2 rumah sakit yang istilahnya yang umumnya yang nasional, yang PNS-nya ada, yang negerinya ada, yang swastanya ada. Ada RSUD, ada Rumah Jonggo, sama Rumah Citra ya. Semua fasilitas umumnya kita ada. Dan yang kerja di Jakarta misalkan kebingungan naik kendaraan apa, ke Citra ini aja naik kendaraan busway. Itu ke semua Jakarta ada. Enak. Nah, terus selanjutnya pengambilan kunci yang nanti saya bilang, pengambilan kunci itu bisa nanti diinfoin biasanya sama Mas Dani, nggak tahu ya Mas Dani ya, ada di Mataram. Nah, itu biasanya Mas Dani yang infoin, karena rumah itu kita terima kuncinya setelah semuanya bersih, di dalamnya juga sudah dipel, ya barulah masih ruangi cat gitu kan. Nah, jadi mungkin sekarang lagi di pel-pelin juga kayaknya. Karena ini benar-benar baru banget jadinya. Nah, sampai sini ada mau ditanyakan? Silakan ibu siapa? Di blok apa? Hah? 1 nomornya? Lupa ya? Oke Bu, apa yang mau tanya Bu? Yang tadi kata Bapak, misalkan kalau penasa yang cepat ya, kan datang ke lubang, misalkan terus naruh, terus ngomong, berarti kan ada perjanjian baru gitu ya Pak ya? Ada, nanti dikasih 2 pilihan Ibu ya, kalau ya dikasih 2 pilihan, entah itu cicilan yang berkurang atau tahun yang berkurang. Gitu. Ada nanti pilihannya, jadi cicilannya kan pelapornya berkurang, otomatis cicilannya sedikit berkurang, nggak segitu terus. Nah, terus itu nanti ada biaya lagi nggak tuh Pak? Nggak ada biaya. Pembayaran ekstra nggak ada biaya. Yang kena penalti itu hanya pelunasan. Kalau pembayaran ekstra sebenarnya nggak ada biaya. Nanti lebih jelaskan nanti pihak bank. Nanti pihak bank juga ada menjelaskan. Cuman untuk masalah biaya nggak ada. Terus kalau yang bangunan Pak, misalkan mau yang kamar utamanya, misalkan agak dibagiin 2-3 Nah itu namanya rumah tapak depan ya, rumah muka ya. Iya, kalau bisa nanti dulu bersama itu 2 tahunan kalau udah biasanya. Jadi kalau udah yang namanya ada bongkar bangunan itu yang namanya rubah tampak, rumah tapak depan. Itu kalau bisa dipertahankan dulu. Nanti kalau mau bikin kayak pagar, kanopi, keliling nggak masalah. Jak belakang pun dapur nggak masalah, asal jangan semua. Ada lagi? Dapur jadi hanya boleh di dapur nggak boleh di. Boleh, maksudnya diganti cuma dapurnya doang. Iya, ya. dapurnya. Nah, kayak buat jemuran atau apa nggak masalah itu. Asal jangan semua. Kalau yang di belakang tuh nggak kelihatan dia. Tapi kalau udah semua terlalu mencolok. Jadi apa ya? Kalau main Vera itu ini kan rumah subsidi. Kalau tahu udah ada 2 lantai, 3 lantai misalkan, lalu jadi ini ternyata gitu kan. Berilah kesempatan orang-orang menengah ke bawah yang belum punya rumah misalkan. Padahal sebenarnya ya kita kan hari ini nggak punya duit kan, masa kita nggak tahu punya duitnya. Itu. Tapi kalau main Vera nggak begitu. Karena di Jakarta
anaknya itu orang punya duit gitu, belilah rumah komersil. Nah, kan ini rumah subsidi, jadi biar tepat sasaran aja sih sebenarnya. Walaupun sebenarnya rumah subsidi 20-30% itu tetap investasi. Ya. Oke, ada lagi? Silakan. Kalau semisal apa namanya bayar ekstra ya, itu di bank BTN di sini. Bank atau BTN semua? mana aja? Terserah. Bank BTN mana aja kalau kita mau ininya ya. Tapi kalau masalah pelunasan pembayaran ekstranya, tetap lapornya ke sini. Oh, sini. Kalau kita mau ngisinya misalkan nabung di mana di bank BTN mana aja. Tapi kalau masalah istilahnya untuk ekstranya, ya, karena kan di sini ini kita pakai sama bank BTN dan BTN inilah yang bisa menentukan. Hanya di sini ya. Kalau telornya di bank BTN mana aja telor ya, tapi kalau masalah KPR-nya kan di sini. Oke, asuransi jiwa dan kebakaran itu sudah di-cover semua sama pemerintah. Ya. Jadi Bapak Ibu semua rumahnya sudah diasuransikan. Cuman nanti biasanya kalau masalah kebakaran itu ada sidak ya, ada penelitiannya disebabkan kelalaian atau apa itu diselesaikan. Tapi kalau masalah kematian, pemohon, misalkan Bapak Ibu nih, pemohonnya siapa? Bapak yang meninggal misalkan, rumah langsung lunas. Ini udah habis akad nih, kita pulang. Udah. Iya bisa kan, jangan sampai lagi terlalu panjang ya. Ini berdasarkan apa namanya skala setelah akad ya, akad pemohonnya lunas, pemohonnya sorry meninggal misalkan yang ambil ya mudah-mudahan kita sampai. Terus nanti di ahli waris yang mengurus semua surat kematian dan sebagainya dilaporkan ke bank BTN sini. Itu biasanya prosesnya setelah itu 3 sampai 6 bulan. Dijamin ya Pak? Iya, itu udah langsung. Nggak dibebankan ke ahli waris. Enggak dibeban. Ini apa Pak? Kalau misalkan memang apa asuransinya jiwanya berjamin, kita dapat polis atau gimana? Apa itu Mbak? Dapat polis. Soalnya itu udah program dari pemerintah ya Bu ya, udah satu paket lah ya. Jadi untuk masalah polis, kalau masalah polis kan biasanya itu asuransi pribadi kita tuh. Karena saya misalnya juris nih, gitu kan. Nah, kita dapat tuh nomor polisnya tuh. Kalau ini udah paket semua udah itu. Takutnya kita Pak ahli warisnya begitu. Oh enggak. Nggak ada umur kita, misalnya ahli waris nggak tahu terus dari bank dikenakan kan kasih. Oh enggak ada biaya, enggak ada biaya dikenakan apa-apa. Kalau pemohonnya single terus meninggal, Sama kemana laporis? orang tua yang ini, yang ahli waris jatuhnya ke orang tua. Kalau udah punya anak istri nanti ya istri hanya cepetan. Kalau masih single tetap orang tua ada yang ahli waris ya yang meneruskan. Dalam arti bukan meneruskan cicilan, tapi mengurus ya, mengurus semua sudah berada. Diminta nanti sudah kematian. Udah semua. Kalau masalah kebakaran itu biasanya dilihat kebakarannya atas kelalaian atau apa. Itu akan jadi pertimbangan dari pihak mereka. Soalnya tadi nggak ada tanda tangan asuransi ya. Udah ikut Bu, itu udah semua. Udah semua. Kalau sendiri nanti pihak bank juga menjelaskan. Itu udah paket Pak kalau masalah. Nah, ada yang belum paham lagi, ada yang mau ditanyakan silakan. Tahu ya? Baru siapa yang mau